silakan duduk. Ya ampun, tadi katanya Reza sedih ya? Sedih banget. Kenapa tuh? Gak ada translate di bawah. Gak ngerti artinya. Iya, betul lebih ke situ ya. Tadi itu drama musikal yang nantinya juga akan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia di Jakarta khususnya. Boleh dong dikenalin ini Okta siapa-siapa Ya, aja? ada siapa aja nih? Mungkin dari sini kali ya? Dari sini ya boleh. Halo, perkenalkan nama aku Maria Gena. Di Mamma Mia The Musical Rerun 2025 ini aku berperan sebagai Sophie Sheridan. Oke, Sophie. Yes, Sophie. Selanjutnya. Aku Mira Betsonia di Mamma Mia The Musical Rerun ini aku berperan sebagai Donna Sheridan, ibunya Sophie Sheridan. Namanya susah-susah ya? Sophie sama Donna. Sophie sama Donna. Donna and Sophie. Berperan sebagai ibunya, tapi lebih ke kayak kakak adik ya. Oke, Ya, anggap aja selanjutnya. gitu. Oke, aku Fadli Hafizan di sini sebagai eksekutif produser. Oke, Kalau selanjutnya. aku Aldi Inzaghi, aku sebagai General Director. Oke. Yes. Oke. Luar biasa ya, tadi Banget. kita kalau lihat itu kan kayaknya cuman secuplik doang ya, tapi berarti akan ada peran-peran yang dar lagi. Nah teman-teman waktu itu mungkin bisa diceritain, kenapa sih terpikir untuk menghadirkan drama musical Mamma Mia ini? Mungkin Fadli? Kenapa Mamma Mia The Musical Rerun ini sebenarnya sudah sempat kita buat di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 alhamdulillahnya animonya luar biasa banget. Tapi kita cuma 3 show waktu itu. Hanya 3 show dan mungkin informasinya masih kurang tersebar gitu ya. Dan juga masih banyak yang ingin nostalgia bareng karena lagu ABBA semua suka banget. Lagu Dancing Queen, Mamma Mia, Sleeping to My Fingers tadi juga. Jadi sebenarnya dari situ melihat kita sempat buka question box gitu-gitu ya di sosial media kita. Dan memang permintaannya adalah Mamma Mia The Musical lagi gitu. Jadi kita bawakan lagi di tahun 2025 dengan show yang lebih panjang di 14 show. Gitu. Nah, Mas Aldi ini kalau bisa cerita ini prosesnya sampai sekarang bisa menemuin cast, terus akhirnya bisa latihan bareng sampai nantinya akan ditampilkan untuk ditonton masyarakat itu berapa lama prosesnya? Oke, nah sebenarnya biasanya kita tuh kalau bikin teater prosesnya tuh cukup lama. Kita tuh biasanya sekitar sampai 8 bulan lah gitu, sebulan audisi, terus sebulan audisi offline lagi, sampai akhirnya latihan selama 6 bulan gitu. Tapi kali ini di Mamma Mia The Musical yang rerun ini kita prosesnya tuh sekitar 3 bulan. 3 bulan. Untuk mempersiapkan sekitar 14 show. Itu relatif cepat ya 3 bulan, bener nggak? Latihannya tiap hari? Setiap hari. Yes. Betul, setiap Hampir hari. setiap Nah, hari. yang bikin intens tuh itu sebenarnya karena kita latihan tiap hari lah gitu. Jadi kayak jam kerja sebenarnya kita 7 ngelakuinnya. jam sampai 8 jam. Kelihatan Maria sampai pakai jaket kedinginan. Benar. Jaket bulu-bulu lagi kan? Nah, kalau ketika 3 bulan latihan Maria sama Mirabet sendiri gimana sih cara bangun chemistry-nya? Ini kan apalagi ibu dan anak begitu. Ibu dan anak. Ya kita bangunnya dengan sebenarnya secara natural dan dengan latihan yang setiap hari Betul. 8 jam itu ya. Kita Jam 1 sampai jam 8. Iya, dengan sendirinya chemistry itu akan terbangun karena sering bertemu, sering kita Ngobrol juga. diskusiin, kita ntar gimana ya janjian, gimana adegan ini, lalala gitu itu. Saya setuju sih Secara- chemistry ketemu berdua. Ngobrol aja pegangan tangan loh. Secara tanpa sadar ya. Tapi emang teman-teman pengen memerankan tokoh itu atau gimana sih karakter itu? Kalau aku waktu audisi emang mungkin Kak Fadli mau Benar, cerita. benar. Waktu audisi sebenarnya serunya adalah Mirabel ini aku tawarkan untuk karakter lain sebenarnya. Apa tuh karakternya tadinya? Tanya, itu 3 tante-tante lah, Donna the Dynamos-nya, sahabatnya Donna. Sahabatnya Donna. Sahabatnya Donna gitu. Jadi namun Abe, Kak aku boleh coba Donna gak sih gitu. Jadi dia coba Donna tuh. Pada saat itu audisi, wow cocok juga ya. Jadi berperanlah sebagai Donna, sekarang terpilih jadi Donna. Oke. Sama seperti Gina juga. Gina juga aku tawarkan kembali. Sebelumnya Gina di Mamma Mia 2023 berperan sebagai sahabatnya Sophie. Oh. Gitu, Ellie. Namun aku ya? tawarkan kembali. Benar, aku tawarkan kembali untuk jadi Sophie. Mau gak coba audisi lagi? Terpilih deh jadi Sophie. Nah, Gitu. Gina, tantangan jadi Sophie itu gimana sih? Kalau tantangannya sendiri, kalau di 2023 itu kan aku berperan sebagai sahabatnya Sophie. Sahabatnya, betul. Ali. Sebenarnya awalnya itu memang ditawarin jadi Ali lagi, betul ya. Karena kayak udah dapat gitu Iya udah Benar. dapet feel-nya dan emosi layer-layernya juga udah tahu gitu kan karena 2023 kemarin. Tapi diberi kesempatan lagi untuk callback lagi jadi Sophie, beruntung banget sih
aku berasa beruntung banget, terus aku callback, akhirnya dapet. Nah, tantangannya itu mungkin lebih ke gimana cara aku mencari layer-layer emosi dari si Sophie ini dari nol. Karena kebetulan kalau misalkan Ali itu kan aku udah tahu dari 2023. Tapi kalau dari Sophie ini aku belum dari nol belajar lagi gimana cara mengekspresikan si Sophie tersebut gitu. Sementara kalau Mirabel sendiri kan jadi Donna, yang dimana Iya. ini keinginan coba dong boleh gue casting jadi Donnanya. Nah, kenapa sih pengen jadi Donna gitu loh? Keren aja Donna Emang Sheridan. udah pengen jadi ibu-ibu aja gitu kan? Pengen mengeluarkan sisi ibu-ibu, tante-tante. Selain itu emang ada salah satu lagu yang dibawain Donna tuh yang aku suka banget dan kayak pengen. Lagu The Winner Takes It All. Itu Sedikit kayak, dong. aduh. Ayo Mami. Kasih tahu, Be. Kasih tahu Silakan, Be. Mami. Iya Boleh. boleh. The winner takes it all, the loser has to fall. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms. Yeay! Lagi Reza. Aku sih yes. Aku sih yes. Mas Reza sih yes ya. Nah, tapi kan menarik juga ya, drama musical. Teman-teman apakah memang kepengen main di drama musical emang basic kayak emang teater dan lain sebagainya atau gimana sih Abe sama Gina? Kalau aku memang my first production yang besar itu memang ada di Mamma Mia yang 2023. Jadi production itu yang membuka aku untuk bisa ada dan berkarir di dunia ini gitu. So, Abe? Kalau aku sebelumnya kan aku dari ajang pencarian bakat ya, sudah menjalani karir sebagai penyanyi. Terus sebenarnya tapi sebelum itu aku sekolahnya pun performing art. Jadi emang dari dulu emang sudah menjalani juga lah sebagai teater musikal. Dulu ujiannya juga teater musikal, tapi baru saat ini aku kembali lagi untuk ikut teater musikal. Di Ada Mamma nggak Mia. sih teater musikal yang menginspirasi kalian sehingga sampai akhirnya sampai detik ini pun masih sangat mencintai teater musikal? Pasti ada ya. Kalau aku jatuh cinta pertama kali itu dari teater musikal The New Musical dari Broadway. Apa yang membuat Mirabel eh jatuh cinta? Ya gimana cara sebuah cerita yang semua orang tuh bisa relate tapi dikemasnya tuh dengan sedemikian rupa gitu ya, dengan musik, dengan acting, tarian, semuanya nyatu. Itu kayak dikasih pesan tapi dengan dalam bentuk yang sangat indah gitu loh. Jadi kayak masuk ke hatinya pun kayak penuh gitu. Pesannya, keindahannya semuanya gitu. Jadi Kalau Gina? Kalau aku The Lion King. Lion The Lion King itu ada di Broadway juga. Aku sukanya karena mereka memerankan hewan atau binatang ya. Jadi aku masih amazed aja sama mereka sebagai aktor mereka. Gimana mereka bisa bergerak atau memerankan sebuah binatang itu menurut aku untuk masuk ke karakter binatangnya kayak gimana ya itu ya. Gimana cara bergerak harimau dan lain-lain. Itu Oke. menurut aku masih amazed banget. tapi Itu itu ya? kan jatuh cinta pertama kalinya ya. Cuma setelah itu makin, apalagi di Indonesia makin banyak judul-judul lain Betul. ya. Makin banyak Yang dikenal juga oleh masyarakat Indonesia. Original Indonesia gitu, itu juga banyak banget. Kayak banyak banget, apalagi yang Kak Fadli kemarin ikut. Ada musikal Keluarga Cemara, Betul. yang di online pun ada banyak kan. Cerita-cerita rakyat, Nurbaya, dan banyak lagi lah. Sekarang udah banyak banget. sekali teater musikal yang menginspirasi cast-cast di Mamma Mia ini. Tadi salah satunya yang cukup diingat adalah Lion King, Gina ya. Nanti abis iklan saya mau ajak Anda buat ke Trio Macan. Saya tahu gimana caranya masuk ke karakternya ya. Ini kalau So, dibuka kita tahu abis iklan ya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, saya penasaran deh. Tadi kan dibilang ini tuh udah pernah ada di tahun 2023. Nah, jadi ini gak sih teman-teman jadi kayak pressure gak sih? Karena mungkin orang ekspektasinya udah bagus banget nih. Kayaknya makin gong lagi nih di tahun ini. Gimana nih Fadli?
Untuk menjaga ekspektasinya sebenarnya kita ada beberapa apa ya ibaratnya cara untuk kita menjaga ekspektasi tersebut gitu. Jadi kita tahun ini memang yang bikin beda itu ada beberapa hal, salah satunya adalah kita akan ada double cast di mana Mirabet dan juga Gina ini adalah pairing pertama. Pairing kedua akan ada Aska dan juga Ashley sebagai Doda dan juga Sophie. Dan mereka akan bermain tuh selang-seling gitu. Jadi nggak 14 show mereka berdua semua gitu. Jadi akan selang-seling dengan pairing satu lagi. Dan salah satu yang menarik juga, salah satu tambahan yang tahun lalu nggak ada dan tahun ini ada itu boleh silakan Aldi jelaskan. Ini seru juga Sebenarnya di tahun 2023 tuh ada satu lagu yang kita tuh nggak input sebenarnya, yang ada dari Broadway-nya. Nah di tahun ini kita memutuskan kayaknya bisa nih kita lakuin deh gitu. Jadi ada satu number khusus lah yang akhirnya kita tambahin, jadinya jadi sebuah pembeda yang fresh gitu di dalam show-nya. Gitu. Betul, karena dari pairingan tersebut kan jadinya juga ada pairingan berbeda, rasanya juga beda kan. Rasanya beda, yang mau ingin dibawakan oleh mereka berbeda, pairingan satu lagu juga berbeda. Jadi harus nonton dua-duanya. Gitu. Karena setiap karakter yang dimainkan seorang itu pasti hasilnya akan beda. Iya, benar. Nah, ketika tadi ada 14 show dengan karakter yang maksudnya dengan talent-talent yang berbeda, cast yang berbeda, ini gimana cara ngumpulinnya supaya latihan selama 3 bulan, terus semuanya bisa keluar, bisa membahagiakan orang yang selesai menonton itu. Cara gimana deh? Silakan deh. Sebenarnya karena latihan intens sih soalnya. Jadi karena memang kita latihan tuh udah kayak working hours lah gitu, 8 jam full gitu, dan kita ketemu terus-terusan, dan memang karena kita intens juga latihannya, jadi seluruh kru, seluruh cast-nya juga fokusnya tuh ke satu titik ini gitu buat nyampe ke end goal-nya bareng-bareng gitu. Jadi hal tersebut lah yang memang ngebuat semuanya nih sebenarnya kayak total cast and crew tuh kita nyampe sekitar 150. Iya, dengan volunteer juga. 150 dengan volunteers juga gitu. Jadinya hal tersebut lah yang ngebikin jadi gampang connect kayak gitu. Karena tiap hari ketemu, tiap hari ya tegur sapa, tiap hari jadinya bisa ngobrol, bonding gitu. Ada yang belum gilirannya kita ngobrol, kita juga kadang main board games juga, kita bawa ke latihan Yes, gitu-gitu. betul Jadinya banget, memang bondingnya tuh di situ gitu. Jadi bisa bersatu. Termasuk menjaga moodnya ya itu Betul. pemain dan Betul juga banget, betul banget. Untuk para cast sendiri ini kan nggak cuma nyanyi tapi berperan juga di sini. Nah itu gimana menyatukannya, apalagi ini intens, office hour juga 8 jam latihannya. Nah itu gimana caranya supaya bisa tetap konsisten begitu? Untuk konsistensi sebenarnya tanggung jawab kita sebagai yang berlatih itu ya harus jaga stamina, jaga kesehatan, jaga suara. Gimana kita yang atur sendiri kan, kita yang tanggung jawab sendiri dengan tubuh kita, dan latihannya pun juga udah terstruktur yang kayak pertama music call, Kedua terus dance call. terus staging, terus akhirnya digabung Stumble through, jreng, running. jadi deh, jreng, jadi deh. Jadi pokoknya kita harus menyerap semua materi itu dan disatuin di akhir gitu. Cara bangun mood gimana Gina ketika memang pada saat latihan? Karena kan ini menyangkut orang banyak, nggak cuma diri sendiri begitu. Iya. Kalau aku sendiri, aku tuh suka yang namanya reserve energy. Jadi di saat semua orang, Diam, gitu ya? aku kayak, ntar dulu ya teman-teman. Aku save energy dulu. Tapi nanti di saat udah mulai running atau udah mulai, Gina ayo mulai, let's go. Gitu. Karena tanpa kita sadar kadang yang di luar dari itu yang kayak ngobrol, ya itu yang bikin capek Iya. sebenarnya. Di situ. Ritualnya beda-beda ya Beda-beda. gitu kan kalau tiap case ini. Nah ini tuh pertandingan apa namanya, pertunjukannya kapan sih Kak Fadli? Pertunjukannya akan ada di tanggal 21 Mei sampai 1 Juni. Gitu. Jadi mulai 18 Mei kita sudah masuk ke dalam gedung, itu udah mulai agak deg-degan. Sebenarnya sekarang udah hamin 18 ya. Udah makin deg-degan banget. Jadi minggu depan tuh sudah tinggal stumble through, udah mulai combine juga. Waktu latihan sudah semakin habis gitu ya. Tanggal 18 kita masuk ke dalam gedung, 21 Mei kita sudah gala premier. Oke. Gala premiernya di mana dan gimana cara pemirsa Kompas TV atau teman-teman di seluruh Indonesia mungkin yang ingin menyaksikan teater musikal Mamma ini? Mia. Yes, gala premiere itu akan ada di Graha Bakti Budaya di Taman Ismail Marzuki. Lalu kalau ingin nonton gitu ya, kita ada 14 show tanggal 21 Mei sampai 1 Juni. Itu bisa langsung cek aja di aplikasi Gors. Jadi bisa langsung beli tiketnya, masih
tersedia juga, tapi tinggal 3.000. Oh, tinggal 3.000. Secepatnya bisa langsung beli tiket Nah sekarang. ini tuh kayak pasarnya atau banyaknya yang nonton kebanyakan anak-anak kah, orang dewasa kah? Atau gimana? Malah kita semua usia ya dia. Semua usia sih, karena ngelihat lagu-lagunya ABBA juga lagi viral juga di TikTok gitu, banyak lagu-lagunya dan ada satu pesan sih sebenarnya yang kita bawain dan khusus. Kenapa juga nih kita milih tanggal Benar. tersebut? Karena emang tanggal 21 Mei sampai 1 Juni itu range Hari Ibu Internasional sebenarnya. Oh jadi ada maknanya juga ya pemilihan Harinya tanggal Dona gitu. ya. Betul. Karena sebelumnya di tahun 2023 juga kita bawain itu di Hari Ibu Nasional. Iya. Di tahun ini kita bawa Hari Ibu di Hari Ibu Internasional. Seperti itu. Jadi pesannya tentang emang relationship antara ibu dan anak. Oke, ketika ada pesan yang nantinya juga akan disampaikan, apa sih para kes yang memang diharapkan dari teater musikal ini yang nantinya juga akan ditayangkan 14 show dari tanggal 21 sampai 1 Juni mendatang? Pesannya, selain dari hubungan antara ibu dan anak, khususnya dalam cerita ini, Dona kan sebagai single mother ya, her struggle, gimana struggle-nya seorang ibu yang sendirian tanpa ayah dan gimana Sophie yang bertumbuh tanpa ayah. Tapi di samping itu juga ada cerita tentang hope, tentang mimpi, tentang menentukan jalan kehidupan tanpa penyesalan. Itu bisa belajar dari Sophie yang mencari apa sih yang aku mau di hidup ini gitu. Sama keberanian untuk bisa memaafkan. Iya. Sebenarnya banyak sebenarnya pesan yang relate sama keadaan kita saat ini gitu ya. Dari mulai seorang ibu single mother bagaimana bisa membuat anaknya, membesarkan anaknya dengan semata wayang. Chemistry-nya dapat banget berdua ya. Dia tadi pegangan mulu kayak mau menyeberang. Sangat banget ya di sini. Iya. Dingin soalnya itu. Tapi teman-teman ini kan tergabung dalam Jakarta Art House ya. Nah itu tuh anggotanya apakah memang teman-temanannya aja, bestie-bestinya aja atau ada orang juga yang misalnya mungkin tertarik gitu untuk gabung sama teman-teman? Kalau untuk Jakarta Arts sendiri kita sering buka open audition ya dia. Yes, pada setiap produksinya sih mostly kita memang berusaha untuk memberikan wadah gitu buat teman-teman yang tertarik gitu. Mungkin kalau misalnya ngelihat ke Mamma Mia The Musical ini karena rerun, jadi memang kita nggak open auditionnya gitu. Tapi biasanya ketika nanti ada produksi lagi, pasti kita akan open audition lagi supaya bisa membuka kesempatan juga nih buat teman-teman yang tertarik untuk join, boleh langsung ikut audisinya. Dan biasanya juga untuk kayak keanggotaannya, misalnya kayak ada produksi itu kita selalu open volunteer gitu. Jadinya teman-teman bisa bergabung juga kalau mau ngerasa ini jadi bagian dari tim produksinya gitu. Baik itu misalnya buat jadi stage crew-nya, untuk managerial hospitality dan welfare-nya gitu. Emang kita buka juga position-position tersebut gitu. Reza mau jadi cast-nya katanya coba. Boleh nanti. Let's go. Oke, nah apa yang memang nantinya bisa di-share sama pemirsa semua untuk bisa terus datang pada saat 21 sampai tanggal 1 supaya bisa menonton tidak hanya karyanya Maribeth dan juga Gina aja, tapi 14 show itu apa yang memang bisa disampaikan? Boleh? Oke, kalau dari aku sih itu sih tadi udah disebut juga karena interpretasinya beda-beda ya tiap aktor. Yang pastinya kalau misalnya teman-teman nonton 2 show itu pasti akan fresh banget dan akan dapat kesannya tuh dan pengalamannya tuh berbeda gitu karena memang kita juga berusaha sebisa mungkin dalam memberikan directionnya juga nggak membuat ini harus didikte sama persis nih dua-duanya gitu jadinya mereka punya freedom juga untuk choices gimana cara memerankan karakternya gitu jadinya bisa dipastiin teman-teman pasti akan dapat experience yang menyenangkan. Semoga bisa tertawa menangis bersama ya karena message terkait ke ibunya ini memang selalu kena ke hati gitu. Harganya berapa? Nah, harganya dimulai langsung. Boleh sebut harga berarti ya? Boleh dong. Oke. Yes, range-nya dari 150 sampai 850. Murah kok. Terjangkau lah ya. Terjangkau kok. Apalagi tanggal muda ya. Betul, Betul. karena case-nya banyak banget. Benar, Tuh kalau benar. kita lihat itu ada cuplikan videonya tuh ini lagi ngapain nih teman-teman? Ini kita lagi merayakan Hari Tari Sedunia. Oh, oke. Jadi kita bikin konten lagu lagu Dancing Queen juga sama koreografer kita ada Andita sama kreatif director kita ada Lisa Redeka di situ. Jadi itu kita bikin konten untuk merayakan Hari Tari Sedunia. Oke. Seperti itu. Nah, Abe Gina ada nggak sih
bagian atau misalnya lagu-lagu yang favoritnya kalian terus orang nih harus nonton nih gue pas perform itu gitu. Yang mana mungkin biar penasaran juga pemirsa Kompas TV. Gina? Waktu Anda tinggal 10 detik. Kalau aku ngerasain mungkin Dancing Queen. Dancing Queen karena semua Iya, orang juga karena udah semua orang udah tahu, udah familiar dan bisa singelong gak sih? Bisa banget. Itu bisa sangat banget. singelong banget lagu-lagu ABBA kan. Dan Dancing Queen sangat ikonik sih. Betul. Apalagi ini juga sempat viral juga seperti tadi Mas Edi sampaikan ya, maksudnya Dancing Queen ini lagi hype lagi naik lagi begitu dan momennya jadi pas begitu ya. Nah, ketika pesan antara ibu dan anaknya juga disampaikan dan itu relate sama keadaan saat ini buat para ibu rumah tangga mungkin yang membesarkan anaknya, apalagi sih yang memang bisa dipetik begitu. Mungkin ini salah satu mengajak anak untuk menyaksikan sama-sama untuk bisa lo harus bisa memaafkan ketika memang dalam kondisi yang tidak diinginkan. Gitu, Moral seperti value-nya Gina kan. sampaikan. Apalagi yang memang bisa di-share buat orang tua yang mungkin bisa ngajak anaknya untuk nonton bareng? Mungkin sebenarnya memang bukan cuma di artistika doang, mungkin aku juga mau menyampaikan bahwa di social experience kita pun juga sebenarnya pesan yang mau disampaikan pun juga kedekatan antara ibu dan anak, sahabat, dan juga experience yang mau kita sampaikan itu kita lagi berada di kalau Kairi lah kita sebutnya, gitu. Jadi experience seperti itu. Tapi kalau untuk non artistiknya yang ini disampaikan lebih dalam lagi, mungkin Aldi ada tambahannya. Sebenarnya kayak kalau misalnya tadi kita melihat itu kayak dari kacamata anak ngelihat ke ibu gitu ya. Tapi sebenarnya keseluruhan Mamami ini juga ngasih lihat POV dari seorang ibunya gitu. Dari ibu ngelihat anaknya yang semakin kayak lagu yang dibawain tadi sih sebenarnya. Jadi Ngeliat banyak sudut anaknya pandang. tumbuh Betul. besar. Iya, kita tuh memang kasih lihat sudut pandangnya nggak cuma dari sisi anaknya doang, tapi dari ibunya juga. Terus ada sudut pandang mantan pacar ibunya juga. Yang ada 3 orang Ada itu. tiga. Benar. Kita takut nangis bomba ya. Possible dates-nya itu yang benar-benar jadi kita bisa ngerti berbagai point of view dari masalah yang sedang terjadi di sini gitu. Oke, itu juga yang akhirnya Mirabet memilih Dona karena ada 3 mantan pacar itu ya. Apa Dona, apa yang terakhir nih, apa yang memang bisa disampaikan sekali lagi boleh di-mention bahwa ini ada patut disaksikan untuk mendukung juga teater musikal Indonesia di tanggal 21 sampai 1 Juni. Boleh Mirabet? Untuk mengajak berarti ya. Iya, untuk mengajak. biar makin kepo. Pasangan kita itu nanti lebih ke sweet, Hopeful. warm. It will make your heart feel full when you go Yes. home. Dan Tapi kalau- rasanya pasti pengen pas pulang pengen peluk ini ya, peluk ibu, peluk bapak atau Peluk keluarga. yang tersayang gitu. Dan pengen nonton lagi, beli lagi Pengen gitu. nonton tiketnya. lagi, beli lagi. Nah, kalau mau beli bisa di mana teman-teman? Mungkin bisa di-share di kepoin mungkin Instagramnya atau sosial Oke. medianya dan lain-lain. Untuk kalau mau cek Instagram kita @jakarta_art_house. Yes. Lalu kalau mau beli tiketnya dari tanggal 21 Mei sampai 1 Juni bisa langsung ke aplikasi Goers gitu. Terima kasih sekali lagi buat Mas Adi, Mas Terima Fandi, kasih. Mirabet, Gina atas waktunya. Mudah-mudahan Terima sukses kasih. sekali lagi. Amin. Mudah-mudahan banyak yang menyaksikan. Ini salah satu cara kita untuk mendukung teater musikal di Betul. Indonesia supaya makin besar. Selain itu juga cerita-cerita yang menarik dan yang pasti diisi dengan case-case yang luar biasa. Betul. Terima kasih sekali lagi atas Terima waktunya. kasih. Jaga kesehatan juga. Betul, untuk para case bahwa abis ini saya juga pengen pulang untuk peluk guling di rumah. Terima kasih semua sekali lagi. Kita berdua pamit, saudara. Saya Muhammad Syahriza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.